Shalom Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi, anugerah Tuhan besar di Surabaya. Saya tadi sampai di sini kelihatannya 7:30 kurang dikit lah. Saya jalan-jalan dan hari ini saya bertemu Bapak-Ibu sekalian. Anugerah Tuhan limpah dalam hidup kita. Anugerah Tuhan besar dalam hidup kita sebab kita menantikan Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapak-Ibu sekalian Tuhan, saya udah sekitar 6 tahun nggak kesini loh Bapak-Ibu ya. Kata Bapak ya, Bapak Ibu, saya nggak tahu Anda sekitar 6 tahun, 2019 terakhir waktu itu. Bapak Ibu, 2020, 21, 2, 3, 4, 5, 6 tahun, Bapak Ibu, anugerah Tuhan limpah. Hari ini saya boleh berdiri di depan Bapak Ibu sekalian untuk bicara mengenai update apa yang terbaru mengenai akhir zaman. Bapak Ibu, kita akan membagi sesinya. Anda akan mendapatkan kertas tuh sesinya di sana, sesi pertama, kedua, ketiga. Yang sesi ketiga, Bapak Ibu habis ini ada acara lagi, ada acara lagi habis ini. Kalau nggak ada acara, bablas saja. Sampai jam 2, terlalu cepat Bapak Ibu. Jadi acaranya kapan berakhir Pak? Ya sampai saya capek gitu saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan bagi itu menjadi 4 lah. Sesi pertama, habis ada istirahat dulu, ada kopi di sana. Nanti yang kedua. Bapak Ibu, hari ini update dulu mengenai topik-topik terkait dengan akhir zaman. Nanti firmannya belakangan. Kalau ada nunggu firmannya kapan Pak? Nanti habis makan siang firmannya mulai. Bapak Ibu, begini. Saya akan cerita dulu mengenai 2033. Kenapa saya bilang ini penting? Saya nggak tahu nama penting, tapi ini tuh omongan banyak orang dan kita tuh punya banyak tanda terkait dengan ini. Jadi begini, 2033. Pada bulan Juli 2013, ada seorang hamba Tuhan bernama Bill Wilson. Atau Bill Wilson adalah seorang karismatik, seorang Pentakost. Dia itu tokoh dari Empower 21. Atau Empower 21? Jadi sudah berganti nama menjadi Everyone. Nah, dia tokoh itu mendapatkan pesan dari Tuhan Yesus mengenai topik yang harus diselesaikan. Juli 2013 dia mendapatkan sebuah pesan untuk dia menyelesaikan amanat agung sampai 2033. Dia nangkep itu 2033 ini penting nih. Apa ya? Kemudian dia bicara sama teman-temannya hamba Tuhan. Dia bicara sama hamba Tuhan, dia bicara sama A, B, C. Waktu dia bercerita dan hamba Tuhan menangkap, oke, ngerti. Tetapi kalau ngerti itu mau melakukan apa? Jadi Bapak Ibu, yang unik adalah waktu itu tidak sampai bagaimana harus lakukan. Setelah dia berjalan bertahun-tahun sampai 9 tahun, di Mei 2022 dia mendapatkan sebuah pernyataan Tuhan lebih jelas lagi. Ada sebuah seminar yang isinya bagus sekali. Isinya itu adalah dari orang-orang semua negara. Yang bicara pada hari itu ada hamba Tuhan dari luar negeri semua. Nah, hamba Tuhan itu bicara dalam simposium. Waktu itu bicara ada 3 orang yang berbicara mengenai topik yang 2033 ini. Yang pertama adalah pendeta Bill Wilson, seorang karismatik dan Pentakost. Yang nomor 2 adalah pendeta Nicky Gamble. Anda pernah Nicky Gamble? Gak pernah, pasti saya gak pernah dengar kok, gak pernah tahu saya juga. Nicky Gamble adalah seorang Anglikan. Anglikan itu adalah polanya mirip dengan Katolik. Jadi rada-rada mirip Anglikan. Waktu itu mendapatkan visi yang sama dengan pendeta Bill Wilson. Yang ketiga adalah pendeta Rick Warren. Ada pasti tahu nih, Rick Warren tahu kenal namanya, Rick Warren. Waktu tinggi besar orangnya, saddleback, wah besar orangnya, tinggi. Sekarang sudah almost pensiun nih. Jadi dia sudah mulai pensiun dan digantikan kepemimpinannya. 3 orang ini dari Protestan, Rick Warren Protestan, Anglikan Katolik, karismatik Pentakost, mendapatkan visi kita harus selesaikan akhir zaman di 2033. Anda misalnya apa saya? Ada apa Pak 2033? Ini bukan sebuah nubuatan, sebuah visi. Jadi kalau 2033 tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu, yang ada gampang lawan adalah ada tambahnya 2034, 35, 36, 40 tambahan aja. Nah, apa yang penting pada tahun 2033? Sebab peristiwa di muka bumi ini itu akan ditentukan menurut tanggal 2033. Bapak Ibu mengerti tahun 2033 ada perayaan 2000 tahun. Tuhan Yesus datang ke muka bumi, Tuhan mati, Tuhan bangkit. Dan Roh Kudus curahkan.
Bapak Ibu punya gereja semua ya. Hari Minggu akan ke gereja, besok adakah beribadah. Kalau saya tanya sama Anda, apa Anda tahu ulang tahun gereja Anda kapan? Anda tahu ulang tahun gereja Anda kapan? Tidak tahu saja. Nggak tahu juga nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu bahwa seluruh muka bumi kita percaya gereja dimulai pertama adalah pada pencurahan kudus yang pertama. Itu terjadi dulu adalah Pentakosta. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2033 itu menjadi tahun yang penting. Kalau saya melihat 3 orang tadi itu bicara mengenai satu lini besar dalam dunia Kristen. Dalam dunia Kristen Anda punya 3 orang ini adalah lini besar, dan mereka percaya bahwa Tuhan itu bisa datang, mungkin datang di 2033. Bisa ya, saya bilang bisa. Mungkin, belum tentu pasti Pak, bisa ya, bisa tidak. Nah, peristiwa 2033 ini ternyata tuh menyebar. Kemarin itu di Jakarta, di WEA, World Evangelical Assembly Alliance, World Evangelical Alliance. Jadi dari Protestan di Indonesia lagi meeting. Waktu meeting ada sebuah perintah keluar, kita akan menyelesaikan Amanat Agung 2033 sama WA. Jadi Anda harus menangkap mengenai itulah visi yang kita akan lakukan hari ini. Pak, kalau 2033 ya jadi apa-apa gimana? Ya gampang, Anda nggak usah. Kalau sampai nggak ada apa-apa, ya Anda buat lagi 34, 40 gitu. Bapak Ibu, hari ini 2033 adalah peristiwa yang penting. Saya mengerti kalau saya mengacu itu adalah yang penting, berarti Anda dan saya hari ini menjadi penginjil di akhir zaman. Penginjil itu, hanya ini Pak, terima Yesus, ketok pintu terima Yesus, nggak mau pulang, enggak. Jadi penginjilan itu ada berbagai macam cara untuk menyampaikan kehendak Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di muka bumi ini. Bapak Ibu, itulah hal yang penting tahun 2033. Satu hari ada seorang rekan yang dia tuh sebulan sekali berdoa. Sebulan 3 hari diambil, dia doa. Puasa 3 hari dia ke hotel, dan dia akan tidur di hotel itu, dia berdoa. Waktu dia berdoa 2 bulan yang lalu, dia mendapatkan sebuah pesan daripada Tuhan. Ini teman saya ya, bukan saya. Mendapatkan pesan bahwa kelihatannya yang Bapak ngomong itu benar. Yang mana? 2033 itu benar yang gimana? Dia berkata bahwa di dalam 3 hari dia berdoa, dia mendapat sebuah pesan bahwa di 2033 adalah saat yang penting. Bapak Ibu, sampai 2028 ya, 3,5 tahun dari hari ini toh, Anda akan melihat, kata dia loh, bukan kata saya ya, Anda akan melihat internet akan padam di muka bumi. 2 atau 3 hari, internet akan padam di muka bumi 2 atau 3 hari. Saya bilang, kalau udah jadi gimana Pak? Saya dapatnya begitu kok. Ya saya bilang, ada yang dapat ya saya percaya saja. Mati gimana Pak internet 2-3 hari? Matinya seperti Bali tahun ini, Bali. Spanyol tahun ini, itu mati 1 hari, dan itu kondisinya betul-betul sunyi seperti zaman belum ada internet. Bapak Ibu, peristiwa 2033 ini saya melihat dan saya percaya bahwa akan terjadi. Jadi hari ini Anda dan saya diminta menjadi seorang penginjil di akhir zaman. Engkau maju terus, sebab kita sedang menjajaki 2025 sampai 2033. Bapak Ibu, kalau Anda melihat 2025 akan jalan 2025 sampai 2033. Anda berjalan ke sana, tiba-tiba di muka bumi, Anda sudah baca buku Great Reset? Enggak usah baca, Bapak Ibu, biar saya baca aja, sudah gitu ya. Bapak Ibu, kalau Anda membaca buku Great Reset, yang nulis Klaus Schwab. Klaus Schwab itu adalah sudah masuk pengadilan dan karena masalah korupsi. Entah dia bayar denda atau dia dipenjara, saya nggak tahu, tetapi dia sudah masuk pengadilan karena masalah korupsi. Dia menulis dalam Great Reset itu, Anda harus baca kalau ada bunyi biru, dan di buku itu ditulis, di semua bidang
politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, entertain, teknologi seluruhnya akan di-reset mulai dari awal. Makanya kalau Anda tahu hari ini, orang-orang kaya yang pemilik dunia, yang besar-besar dunia, tidak keluar uang. Mereka simpan uang sendiri di muka bumi. Akibatnya di muka bumi itu menjadi begini. Nah, maju mundur. Bapak Ibu tahu semuka bumi, ini kondisi yang terjadi di muka bumi itu ada di mana-mana. Anda melihat bahwa negara lain gimana Pak? Sama Indonesia, sama kondisi. Nah, kondisi itulah dipersiapkan untuk membangun sebuah tatanan yang baru. Bapak Ibu, oleh karena itu saya mengerti bahwa di 2033, 8 tahun, 7 tahun dari hari ini adalah waktu yang penting. Bapak Ibu, Anda catat saja 2033, tanda seru 3 kali. Nah, Bapak Ibu. Oke. Sudah ya? Oke, itu tadi prolognya. Sekarang saya mau cerita mengenai satu hal. Bapak Ibu, ini kegoncangan hari ini itu sebetulnya dimulai dari Trump. Anda tahu Trump sudah terpilih, kemudian dia pindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dan itu membuat orang terpanas, orang semua bumi terpanas. Tetapi karena Trump itu membuat banyak perkara yang orang bilang, aduh ini terlalu besar, terlalu berani, dan banyak menyalahi banyak orang-orang. Kemudian orang-orang itu bersekutu untuk menjatuhkan Trump. Akibatnya Trump hanya 1 kali terpilih, setelah itu dia digantikan oleh Joe Biden. Tetapi masalahnya waktu Joe Biden naik, itu orang melihat ini orang sudah pikun. Ini orang sudah payah, ini sudah jalan sudah begini. Dan sering kali abis ini turun masuk ke toilet gitu. Jadi nyari toilet nggak ketemu. Jadi banyak sekali dia tuh nggak tahu mengenai kondisi. Waktu itu sudah menjadi masalah besar. Kemudian Trump terpilih kembali. Waktu Trump terpilih kembali, Trump itu tahu bahwa di muka bumi ini Amerika itu tidak jadi besar. Ayo Bapak Ibu, kita akan mulai berbicara mengenai Trump. Kalau Anda jadi presiden, apa yang akan lakukan? Trump jadi presiden, dia melihat Amerika itu nggak akan great again. Jadi dia tuh mau membuat Amerika tuh ada menjadi suatu negara yang besar kembali, nomor 1 di muka bumi. Lalu dia melihat, apabila hari ini terjadi perang dunia, Amerika tuh kemungkinan besar akan kalah, kemungkinan besar. Yang pertama, masalahnya apa? Amerika punya hutang itu besar, bukan besar, besarnya bukan main. Itu besar sekali dan tidak terbayar. Anda nggak bisa bayar. Kalau dia bayar, Anda bangkrut sehari. Jadi besar sekali karena Amerika tuh kalau kekurangan uang, cetak duit. Orang kan harus mikir, kalau nyetak duit itu harus ada emasnya. Tapi Amerika itu cetak duit aja. Nanti kalau sudah cetak duit kebanyakan, dia akan berkata, itu nggak penting, itu nggak sah. Jadi seri nomor E sampai seri nomor G nggak sah. Itu bisa dibuat loh Amerika. Makanya Bapak Ibu tahu ya. Jadi gini, kita berdiri dulu ke Rusia dulu. Rusia tidak mau pakai dolar. Rusia kan dolar itu banyak banget loh. Rusia itu punya. Bapak itu tahu orang Jerman di Angela Merkel yang dulu, yang Perdana Menteri yang dulu, Angela Merkel itu betul-betul sama Rusia tuh bergantung hidupnya. Orang Jerman itu air panas itu pakai gas dari mana? Rusia. Oh, itu bisa masak di rumah pakai pemanas dari mana? Itu dari Rusia. Semua dari Rusia. Jerman membeli dari Rusia. Nah, Jerman dari Rusia ini, semua negara Eropa itu sebetulnya punya hubungan sama Rusia. Karena Rusia kan gampang terdekat. Nah, Rusia itu mengalirkannya ke Ukraine. Pakai apa? Pakai pipa. Ukraine ngambilin gas itu dijual ke Eropa. Jadi itu adalah hal yang biasa. Itu sebabnya Rusia itu punya dolar yang banyak sekali. Lalu dolar itu harus taruh,
Nggak mungkin dolar simpan di negaranya, nggak mungkin. Dolar ditaruh di bank di luar negeri, di banyak bank. Nah, Rusia itu berpikir kalau dia ribut sama Amerika dan Amerika berkata, itu pokoknya dolar ya, seri E sampai G atau seri K sampai O tidak sah. Bebas dong, Anda kan kalau Anda punya peruri yang bikin duit bisa bilang ini sah tidak sah, gampang Bapak Ibu. Nah, kondisi itu Rusia mengerti kalau ini saya dapat uang dolar segini banyak, saya taruh di bank, itu kalau sampai Rusia berkata tidak sah, bagaimana? Jadi Rusia kemudian berusaha untuk mengganti dengan mata uang yang lain. Bapak Ibu, kalau Anda melihat dolar itu punya masalah, karena kalau Anda pegang dolar, ada yang pegang dolar sini? Bisa gak ngaku, diem. Gak ngaku, diem. Punya tuh biasanya. Saya tahu orang Surabaya banyak dolarnya. Bapak Ibu, dolar kalau Anda pegang, Anda punya masalah bahwa Anda harus percaya sama pembuatnya, Amerika. Ini belum firman, Pak. Belum firman. Ini update dulu. Firman nanti. Itu dolar. Nah, kalau dia pegang banyak dolar, Amerika bilang tidak sah. Habis. Problem. Nah, Amerika itu membuat mencetak dolar. Dolar banyak. Anda bertanya, Pak, tapi kenapa Pak? Kalau di Indonesia Pak, dolar itu menguat, rupiah melemah. Itu karena masalah internal Indonesia. Tapi di negara-negara lain, dolar itu mulai goyang. Terang tahu, kalau dolar goyang, kekuatan hegemoni Amerika itu menurun. Gitu. Satu. Yang kedua, kalau ada perang dunia, kemungkinan besar Amerika kalah. Sebab ada perang dunia kedua. Hari itu Amerika punya perusahaan yang banyak banget. Perusahaan mobil punya, perusahaan persenjataan kapal laut, untuk pesawat terbang Amerika punya. Waktu perang terjadi, mereka mengubah industrinya menjadi kelengkapan akan perang. Jadi yang tadinya untuk membuat pesawat, diganti membuat helikopter untuk perang. Mereka yang membuat alat-alat yang kendaraan darat, mereka ubah menjadi kendaraan perang. Jadi semua diubah begitu, makanya persenjataan Amerika itu kuat banget. Jadi itu. Nah, sekarang kondisinya hari ini, industri-industri yang manufaktur seperti itu sudah mulai berkurang. Kondisinya kalau Anda melihat, yang sekarang diganti oleh industri jasa, bank, gitu ya. Jadi ada IT, AI, yang banyak yang seperti itu, dan di Amerika itu menjadi berkurang. Kalau ada perang, mau mengubahnya gimana? Nah, dua hal itu saja sudah membuat Trump itu berpikir, ini kalau begini Amerika akan menjadi besar. Nomor 3, Bapak Ibu tahu antara kalau di Amerika tuh ada orang yang menjadi ART, asisten rumah tangga. Ada. Itu orang dari Meksiko. Orang dari Amerika Latin loh, Argentina, Brasil, Meksiko. Sebetulnya itu ilegal. Tetapi orang Amerika membutuhkan tenaga mereka karena itu murah. Mereka masuk dan mereka bekerja secara ilegal. Tidak dilaporkan oleh bosnya, tidak dilaporkan juga oleh siapa-siapa. Ya tahu sama tahu lah, tutup mata lah gitu. Itu banyak di Amerika. Dan Trump tahu kalau ini banyak orang dari negara lain di Amerika masalah. Nah, situasi masalah itu makin lama berkembang dan itu mencapai titik yang sudah tidak dapat dikendalikan oleh Trump. Makanya kemudian Trump mengambil satu tindakan. Kalau begitu, saya kenakan tarif. Kenakan tarif, semua negara kena tarif. Tarif itu kena kepada rekan dan lawan. Jadi negara-negara lawan Amerika kena tarif, teman Amerika kena tarif. Kena, kecuali Israel kena tarif. Tarifnya, waduh, itu harganya. Jadi di Amerika kalau Anda menjual furniture ke Amerika ya, Anda akan kena tarif itu 32%. Kemudian dalam pelaksanaan presiden berikutnya dari Joe Biden, Anda kena 10% lagi, jadi 42%. Hari ini engkau dikenakan 32%. Jadinya apa?
74% kena pajak buat apa? Ada teriak-teriak dong kalau begitu. Jadi kena tarif yang panjang. Begitu kena tarif, semua negara goncang. Yang pertama seperti Thailand, Kamboja datang sama Trump. Kami minta pengurangan. Pokoknya datang-datang ya tanda kutip lah. Minta supaya Trump jangan kenakan lagi. Kami minta begini-begini. Trump berkata, oh kamu orang baik, kamu tidak akan ketemu dengan tarif ya. Udah, no. Indonesia kebetulan saat ada kena Trump, waktu kena tarif itu tidak punya duta besar. Kan duta besar di Amerika dipanggil pula oleh Pak Prabowo menjadi pemimpin sebuah proyek yang Pak Prabowo pegang. Di Amerika tidak ada dubesnya, tidak ada. Karena nggak punya dubes, kita tuh maju mundur, kenanya 32%. Kita ini maju gimana, mundur gimana. Dan kemudian orang-orang dari Indonesia pergi ke Amerika dan memohon bagaimana supaya tarif dikurangi. Puji nama Tuhan, tarif dari 32% menjadi 47%. Waduh, ruwet di muka bumi ribut semuanya. Waktu itu ribut, Bapak harus tahu, Trump gaya itu gaya gini. Saya kalau lakukan ini, dia besar di depan, menggelegar di depan, tapi di belakang, gitu lagi. Nah, waktu itu dikenakan Indonesia, waduh 47%. Ini mau gimana? Peristiwanya hari ini kalau Anda tahu, India kena 50%. India. Kondisi itu menjadi sulit. China dikenakan, saya katakan kamu 45. China tuh berkata, kamu negara besar buat apa? Kita sudah lebih lama dari sini. Kita 5.000 tahun lebih lama daripada kamu. Kamu baru tahun 1776 berdiri. Lah, China sudah berdiri tahun berapa? Sebelum Masehi sudah berdiri. Jadi kita nggak akan takut kalau mereka berapa. Saya katakan 45. China ngikut 25. Kenakan lagi 65. Saya bilang, apa akan kau 45. Kenakan 85, kenakan 65. Kenakan 115, kurangi 20%, 95 dikenakan. Terang berat, apa yang kamu 145? Saya ikut, oh 45, oke saya ikut 125. Saya ikut terus. Ribut semuka bumi, dan itu baru selesai kira-kira bulan lalu. Hari itu, waduh awut-awutan. Akhirnya Trump berkata, kami akan tarif ditunda selama 3 bulan. Wah, Indonesia tenang. Rendah. Lalu Indonesia pergilah rame-rame nego sama Trump, dan Trump berkata, Presiden kamu orang pintar. Saya akan berikan kamu tarif yang bagus di Asia Tenggara paling rendah. Indonesia kena 19%. Jadi tarifnya itu menjadi 32, 10, 19. Itu kalau Anda membawa barang ke sana, barang Anda dikenakan tarif. Supaya kan nanti gak laku dong Pak. Iya, karena Amerika ingin membangun dirinya lebih besar. Sesuai Tuhan, itu yang terjadi. Tapi kalau Anda melihat di balik itu, kenapa sih bisa begitu? Hari ini kondisi tarif sudah tenang. China ribut besar sama Amerika. Wah, mau gontok-gontokan. Terakhir dikenakan 20%, terakhir 10%. China 10%. Masih panjang ceritanya. Bapak Ibu, ini yang dibuat. Waktu Trump rame begini, Trump itu mengatakan bahwa kita harus membuat sesuatu yang besar. Nah, hari ini bisa dipasangkan videonya bagaimana Trump yang pertama. Kita lihat videonya Trump membentuk Stargate. Oke, ya. Suaranya dibesarkan. Ini tahun ini ya, tahun 2025. Suaranya? Infrastructure project by far in history.
Dia But it's all menunjuk taking 3 place orang right here in America. di Amerika As you know, there's great competition for AI and untuk other AI. things, and they're coming in at the highest level. We're joined by Oracle Executive Chairman Larry Ellison, Oracle yang SoftBank tengah CEO, sudah tua tuh. my friend Masa, Oracle Larry Ellison, kemudian Masayoshi Son dari SoftBank yang paling kiri, dan yang kanan Sam Altman dari OpenAI. So that's great that you're coming in together. That's a massive group of talent, and 3 orang ini together telah these world-leading menyuruh technology membuat giants are Stargate. announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books, Oke, because I think you're going to hear a lot about it. betul. Oke, Bapak Ibu, 3 orang tadi ditunjuk oleh Trump. Yang pertama Larry Ellison dari Oracle, yang kedua Sam Altman dari OpenAI, dan Masayoshi Son itu dari SoftBank. Mereka harus membuat Stargate. Stargate itu apa? Stargate itu adalah merupakan dari Amerika. Ada pasang yang nomor 2, yang 1A gambarnya. Stargate adalah merupakan satu startup yang dibuat di seluruh Amerika untuk membuat Amerika menjadi besar kembali. Stargate itu akan didukung nanti oleh Nvidia dan oleh Microsoft dan macam-macam. Dana yang diberikan kepada Stargate ini di awal ya adalah pertamanya 500 miliar US dollar. Duit ini bukan lemper duit. 500 miliar US dollar dikasih gitu ya. Jadi itulah topik mengenai Stargate. Masa? Ya. Oke, ini Bapak Ibu tahu ya bahwa itu adalah merupakan seluruh Stargate dibuat, project Stargate itu akan didukung oleh ini Microsoft, Nvidia, ARM gitu, dan foundersnya ada 3, Oracle, SoftBank, dan OpenAI. Itu menurut saya menjadi yang terbesar di muka bumi, besar banget. Nah, kalau Anda tanya di muka bumi lain masih ada Pak? Di Arab juga ada Mubadala, ada Global Foundries, ada BlackRock, ada CPEC, ada TikTok, ada Rapidus. Tapi kalau Anda tahu, yang ini menjadi raksasa yang besar di Amerika. Jadi pola yang akan dipakai nanti, polanya adalah AI dan teman-temannya. Bapak Ibu, kayaknya akan berhasil. Itu baru di ACC pada tahun ini dan berjalan dari tahun ini. Bapak Ibu, itu akan menjadi besar dan akan mengambil sebuah kendali untuk menjadi negara besar dalam hal AI. Bapak Ibu tahulah bahwa di muka bumi ini ada China. China itu besar juga. Jadi China besar dan Amerika besar itu mengadu. Anda tahu bahwa China itu sudah membuat matahari, 3 matahari. Jadi matahari 3. Pakai gimana Pak? Gak tahu gitu. Besar banget gitu. Ditambah bulan 10. Mau dicoba. Itu berapa derajat saya nggak tahu. Itu besarnya bukan main. Anda sudah pakai 4G hari ini, pakai 4G. 5G ada berapa? Di kita Surabaya ada 5G. Ada di daerah yang sisi belum ya? 4G masih ada. Ya, 5G aja masih berebut-berebut. Di Jakarta sudah ada 5G, Jakarta Pusat ada 5G. Dan itu sudah kuat di Jakarta. Tapi pada yang pinggir-pinggir masih belum, masih 4G. Bapak Ibu, di China sudah pakai 10G, 10G. 4, 5, 6G, habis 6G lompat 10G. China pakai 10G. Anda kalau pergi ke China besar-besar ya, Chongqing, udah Chongqing? Kalau belum ya sudah. Ya apa, cuma tanya, nggak surga. Chongqing, Shanghai, Beijing Anda tahu, jadi Guangzhou Anda tahu, Anda tahu ya apa-apa tahu saja. Anda tahu kalau ke sana sudah mencoba memakai 10G, walaupun ada beberapa yang belum, tapi 10G lebih kuat. China sedang membangun sebuah infrastruktur untuk mengalahkan Amerika, tapi belum bisa makan Amerika sebab China negaranya belum semaju semuanya. Bapak Ibu tahu lah kalau di China saya sebut tadi kota besar Pak. Tapi kalau saya tanya apakah semua kota seperti itu? Oh tidak, jawabannya tidak.
Jadi di Amerika ada yang begitu, di China ada yang begitu, ada lagi negara yang begini, kota yang begini. Kalau yang begini gimana Pak? Anda pengen tahu, mohon maaf, kalau di sana Anda tahu itu bagian WC-nya? Nah itu sana, itu yang di kota begini, nah itu sudah gak usah cerita Bapak Ibu. Itu mengerikan sekali. Jadi kalau ada tuh yang bagus-bagus Pak, ya di kota sini, tapi yang di bawah tuh masih banyak yang pedalaman. Jadi kalau secara tengah-tengah gimana? Tengah-tengahnya masih biasa. Nomor 2 masih oke. Itu yang dibuat mereka. Mereka membuat itu dan hasilnya akan dijadikan sebagai pertarungan akhir zaman tentang teknologi. Sudah diaksesnya kapan? Tahun ini. Nah, Bapak Ibu, Indonesia kan tahu, ini China punya, Amerika punya, ini pusing kepala. Lalu presiden kita datanglah, dia berbaik-baik. Ingat, Indonesia adalah negara yang tidak mau bergabung dengan dunia barat dan dunia timur. Kita maunya berteman baik dua-duanya. Kemudian Indonesia mengikuti BRICS. Tahu BRICS ya? Brazil, Rusia, India, China, South Afrika, dan terakhir BRICS Indonesia. BRICS. BRICS itu negara berkumpul untuk apa? Pertama, untuk mengalahkan hegemoni Amerika. Jadi yang pertama adalah dolar Amerika, kita tidak pakai dolar lagi. Kalau nego pakai mata uang yang non dolar. Jadi BRICS itu dipercaya nanti akan membuat dolar semakin turun. Masih pegang dolar? Dolar masih boleh Anda pegang, tapi harus pegang Tuhan Yesus. Anda mengerti bahwa dolar di negara-negara mungkin turun, tapi tidak di Indonesia. Masih, kita masih pegang dolar. Jadi BRICS itu pertama akan mengumpulkan negara-negara ini untuk berperang, karena kutip berdua ini berperang dengan Amerika. Ekonomi, dolar, perang. Waktu itu perang, tetapi kita tahu Bapak Ibu, negara-negara itu mau perang sama Amerika, gimana mau menang? Amerika itu punya the Fed, Federal Reserve, bank sentralnya Amerika. Bank sentral Amerika itu adalah milik swasta. Anda kalau tahu Peruri, perusahaan uang, setak uang tuh, sama Bank Indonesia tahu? Nah, itu sama pemerintah tunduk, pemerintah gini. Tapi kalau the Fed itu swasta yang punya, dan Fed itu gubernurnya Yahudi semuanya. Itu milik Yahudi. Jadi semuanya sampai hari ini Jerome Powell itu Yahudi semuanya. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti, kalau orang berkata good afternoon, Jerome Powell yang ngomong begitu. Jadi negara-negara itu berkumpul untuk menyerang Amerika. Tapi kita tahu bahwa negara itu adalah negara konsumen. Indonesia negara konsumen, bukan negara produsen. Itu bukan negara produsen, nggak bisa kuat gitu. Bank sentralnya masih kalah sama the Fed. Jadi kalau dibandingkan the Fed, problem. BRICS menurut saya akan menjadi besar, kira-kira dibutuhkan waktu 5-10 tahun lagi. Masih lama, bisa ya, Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini Anda masih boleh pegang dolar untuk dibagikan kepada orang-orang lemah. Bapak Ibu. Nah, kondisi itu saya mengerti bahwa kondisinya dolar belum bisa dikalahkan. Kemudian mereka membagi milik di antara mereka sendiri. Jadi kalau beli minyak dari mana? Rusia. Jadi mereka mau beli dari mereka sendiri supaya mereka jadi kuat. Bapak Ibu, kondisi itu sebetulnya merupakan pertarungan awal. Presiden, Anda tahu waktu itu Presiden Prabowo pergi ke China 8 jam pulang. Tahu ya? Lalu udah pulang semua. Pergi kan lagi kerusuhan, Indonesia lagi kerusuhan. Lagi Indonesia ramai kerusuhan. Ya, kerusuhan yang bukan Surabaya tenang, aman, dan damai. Bapak Ibu, Jakarta, waduh, lagi rusuh. Prabowo pergi 8 jam, lalu pulang lagi untuk menghadiri BRICS punya statement. Gitu ya. Nah, hari itu dia mau
berkawan baik dengan BRICS. Amerika melihat Pak Prabowo atau Indonesia, kamu mau main apa? Kamu ngapain ke sana? Mau beli dari Rusia ya? Mau nyerangi dolar kita? Tapi kemudian Indonesia kan adalah baik sama timur, baik sama barat. Ini juga merangkul yang barat. Waktu merangkul, ada dua hal yang Indonesia buat. Yang pertama, akibat merangkul itu, akibatnya Indonesia bisa baik sama yang grupnya Rusia, bisa baik sama grupnya Amerika. Indonesia, Amerika senang karena presiden yang paling pintar, presiden yang betul-betul memikirkan kesejahteraan masyarakat, sebab presiden Indonesia itu adalah orang yang berjasa. Trump memuji presiden kita, gini. Sebab satu, Indonesia sah membeli 50 pesawat Boeing 737 Max 8. Berapa masih? 737 Max 8 masih ada. Jatuh 2 kali. Jatuh 2 kali. Sebab pilotnya tidak mengerti bagaimana ngelakuin untuk sebuah kondisi. 2 kali jatuh. Mati semuanya. Akibatnya pesawat itu dilarang. Indonesia sekarang cuma punya 1. Tapi sudah teken sama Amerika, Indonesia beli 50. Tepuk tangan. Jatuh lagi. Aman, tentram. Sudah saya aman, tentram. Nomor 1. Nomor 2. Anda punya data atau Bapak Ibu? Data punya data. Data komersial, data pribadi. Nama, alamat, tanggal lahir. Anda punya tuh. Nah, semua tanda yang itu adalah data pribadi. Data komersial itu apa? Anda belanja. Satu orang belanja di sini, belanja di sini. Anda sering dapat pesan kalau Anda buka HP, iklan yang mager adalah iklan susu sama popok. Berarti Anda ibu yang muda. Ibu muda baru nikah, baru punya anak. Kenapa ini popok semua ya? Kenapa susu semua ya? Kok bisa tahu ya? Sebab Anda itu dibaca, pola Anda dibaca. Gitu. Itu lewat HP, itu sudah masuk datanya. Nah, data-data Anda itu, kalau saya bilang, itu gimana memisahkan antara data yang komersial dan data yang pribadi? Jawabannya, tidak ada. Bercampur semuanya. Dan data Anda dan saya, hari ini, sudah di tangan Amerika. Lengkap. Sudah ditaruh di sana. Sebelum saya ngomong ini sudah ada di sana, sudah jalan sekitar 5 bulan di sana. Seluruh data di Indonesia ditaruh di sana. Di mana coba Bapak Ibu? Pak, kenapa ya Pak? Ya, Anda pikir baik-baik. Kalau Anda jadi seorang Indonesia presiden, Anda kan harus punya cadangan data. Masa kalau taruh Indonesia, sikat rusak semuanya gimana datanya? Anda harus cadangkan data itu di negara lain. Anda mau taruh di mana? Amerika dan China, ada 2 negara. Anda mau taruh di mana? Karena Anda tahu bahwa saya sekolah di Amerika, saya besar di Amerika, Anda lebih besar di Amerika. Cuma ada 2, mau di China atau di Amerika. Kalau di Rusia, hilang sebulan. Bahaya itu Bapak Ibu. Jadi Anda dilema, taruh di sana. 2 hal tersebut yang dibuat Indonesia masuk. Bapak Ibu, kondisi itu membuat bahwa di muka bumi ini sedang terjadi, dipetakan, dirancang baik-baik. Semuanya akan menjadi benar dan akan menjadi pasti di muka bumi. Bapak Ibu, peristiwa itu kita melihat, mungkin target ini yang penting. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti di muka bumi, Pak, yang kaya itu siapa sih Pak? Anda tahu, di muka bumi ada 3 kelompok besar yang kerjanya ngambil duit dari orang-orang. Bukan manusia, 3 perusahaan besar yang kerjanya menguasai uang di muka bumi. BlackRock, 1. 2, Vanguard. 3, State Street. Di Amerika semua diambil dari Amerika.
Jadi dipindahkan ke sini. Bapak Ibu, ini adalah pusat pertarungan di akhir zaman. Bisa ya? Jadi setelah hari ini kan tahu nanti kalau saya belajar begitu masuk akhir zaman, Anda sudah ngerti. Oh, akhir zaman kayak begitu ya. Sudah, petanya sudah jelas. Begitu Anda masuk ke sana, Anda sudah dibentuk. Seperti itu. Bisa ya? Jadi itulah yang terjadi di dunia. Nah, kondisi itu di muka bumi repot sekarang. Bapak Ibu tahu lah, peperangan yang terjadi, perang kan banyak di muka bumi. Kamboja sama Thailand ribut. Kenapa berhenti? Amerika telepon. Mau ribut terus, saya naikkan kali dua-dua. Habis kalian, oh langsung dulu, oh tidak, kami damai baik-baik, damai masuk. Itu gara-gara itu konflik sama Amerika berdua. Kemudian India dan Pakistan, itu perang proksi Bapak Ibu. India di belakangnya ada Amerika jual sama India. Pakistan, kelompok Rusia jual sama Pakistan. Rusia Amerika ribut pakai tangan India dan Pakistan. Ribut. Tembak-tembakan, dua berhenti, tembak-dua berhenti, Bapak Ibu. Thailand, Kamboja, kemudian tadi Pakistan dan India, kemudian Rusia dan Ukraina. Itu perang dengan Eropa. Bapak Ibu gampang, perang Ukraina itu gini. Itu kalau mau ya, Rusia sama Ukraina gampang, Ukraina satu hari pakai nuklir, belum, habis. Tapi kenapa nggak di belum itu nggak ada? Sebab ada kesepakatan dari 9 negara. Di muka bumi ini cuma ada 9 negara yang memiliki nuklir. Amerika, Rusia, Inggris, Perancis, China, Pakistan, India, Israel, Korea Utara. 9. Yang mau 10, yang ke-10 hampir dia pengkayaan sampai 60% dibom hancur. Iran hancur benar. Jadi ada 9. Ada kesepakatan yang jelas di antara mereka bahwa kalau Anda perang jangan pakai nuklir. Begitu Anda pencet tombol, di Amerika cuma Trump ada tas nuklir. Trump yang bisa akses sama Trump. Kalau Anda pakai nuklir, Anda dianggap sebagai musuh bersama. Jadi 9 negara itu sepertinya tidak akan pakai nuklir. Ini kata saya. Kalau saya bilang, perhatikan Korea Utara. Perhatikan. Korea Utara itu menjadi proksi dari China untuk nanti ngebom sebuah negara. Dan kemungkinan yang dibom pertama adalah kalau nggak Jepang, Korea Selatan. Kapan Pak? Nggak tahu kapan. Nah, dalam perang itu sepertinya tarik-tarikan. Bapak Ibu tahu berapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, Rusia menghajar Ukraina seluruhnya terkait dengan gas, sikat semua daerah. Kondisi bagaimana? Belum ada hasil yang baik. Kemudian perang di muka bumi, Anda tahu bahwa perang itu adalah perang dunia ketiga, orang ketiga itu. Ketiga, keempat, kelima, keenam harus terjadi. Anda tahu peperangan itu peperangan besar. Kemudian Anda tahu peristiwa yang paling menggoncang hati kita adalah peperangan antara Israel dan Hamas. Yuk kita bahas Hamas dulu. Israel dan Hamas itu merupakan peperangan yang panjang dan sudah berjilid-jilid. Hari itu ada 57 negara OPEC, 57 negara. Dari 57 itu ada 14 negara yang masih berdagang dengan Israel, misalnya Indonesia masih. Negara-negara Jordania masih berdagang dengan Israel. Tetapi dari 57 tadi ada 14 yang berdagang, cuma ada 1 negara yang menolak dagang dengan Israel, yang menolak berhubungan dengan Israel, yang menolak Israel ada di peta, mau dihapus tuh. Iran, kalau Anda tahu Iran, Persia itu dengan Israel adalah negara yang baik sekali ya. Anda tahu lah, baik Xi yang kedua, baik Xi Salom kan hancur yang pertama tuh, yang kedua berbangun lagi tuh. Ya siapa yang nyuruh? Xerxes, saya tahu di sana ya. Nah, jadi itu Iran. Anda tahu Ruth dan Mordechai
yang nulis Mordekhai yang bikin surat Esther itu kuburnya ada di Persia. Jadi Israel itu berhubungan erat dengan Persia dari zaman ke zaman ke zaman. Nah, itu berlangsung sampai 1979. 79 itu ada apa? Hari itu penguasa Iran adalah Syah Iran. Kondisinya bagaimana sih hari itu? Kondisinya seperti orang bule, orang Iran sama. Orang wanitanya tidak pakai kerudung, pakai baju biasa, laki-laki biasa, mobil besar di mana-mana, dan kondisi persis barat. Tetapi karena hubungan baik dengan Amerika, akibatnya Syah Iran itu korupsi. Dan rakyat itu tahu Syah Iran itu korupsi. Makanya waktu timbullah bencana untuk terus menggoyang Syah Iran. Sampai 1979, Syah Iran ditumbangkan. Waktu Syah Iran tumbang, dia lari ke Amerika. Nah, penggantinya datang dari Prancis, namanya Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini itu beda sekali. Dia berkata, hari ini Iran negara yang berbeda, menjadi orang berbeda, bajunya harus panjang, tertutup semuanya. Jadi berubah. Nah, waktu Khomeini menjadi pemimpin, digantikan berikutnya sampai dia meninggal, digantikan pemimpin berikutnya. Kemudian hari itu Israel tuh berpikir ini tuh problem, sebab Anda tahu Iran ya, kalau Iran hari ini kondisi damai, tentram dan damai, semua negara di tengah damai semuanya. Iran tuh musuh. Arab Saudi musuh sama Iran, Uni Emirat Arab gak suka sama Iran, Bahrain masalah dengan Iran, Qatar gak suka dengan Iran, bahkan Yaman negara yang bikin masalah selalu gak suka sama Iran. Iran itu musuh bersama karena agama. Tahu ya? Agamanya berbeda. Nah, Iran kemudian mengambil uang membiayai Hamas. Hamas di Mesir. Di Libanon ada Hizbullah. Hamas ada di Irak. Hamas ada di Libanon, dibayar sama Iran semuanya. Mengepung Israel. Itu membuat Israel, waduh, berarti naik. Israel tuh mau menghancurkan Iran 2 kali zaman Netanyahu sama Obama. 2 kali sama Obama, telepon 2 kali supaya Netanyahu, tolong jangan. Lalu satu hari tiba-tiba Iran ngebom, bom. Kesal Israel, balas, rame, bom-boman rame. Hari itu Israel menghancurkan Hamas, semua dihancurkan. Hizbullah dihajar, dan Israel mengundang Amerika karena hanya Amerika yang punya persenjataan menghancurkan uranium dari Iran. Amerika terbang menghancurkan Fordo, Nathan, dan satu namanya apa? Lupa. Jadi ada 3 tempat dihancurkan oleh Amerika. Tempatnya itu gini, di bawah 800 meter di bawah itu adalah kliniknya untuk pengkayaan uranium. 800 meter di bawah di Fordo dihancurkan, dihajar oleh Amerika, hancur semua. Bapak Ibu, kalau Anda melihat setelah dihancurkan, kan Iran harus balas. Iran telepon Qatar, pangkalan Amerika di tempat kamu itu tolong pinggir semua. Kenapa? Aku mau ngebom sana. Ngebom pikir ngobrol gini kenapa? Ya ini urusan negara. Ngobrol, udah pindah semua belum? Sudah, bom, boom. Habis itu dia bikin konferensi. Kami telah ngebom, kami menang. Israel bikin konferensi, kami menang. Amerika bikin konferensi, kami menang. Lah, 3 negara menang semua gimana? Nggak tahu urusannya bagaimana. Bapak Ibu, itu yang terjadi dengan Iran. Sebab Iran itu punya sebuah kondisi supaya bagaimana membuat Israel lepas. Bapak Ibu, kalau Israel menghajar, Bapak Ibu tahu, dia targetkan Ismail Haniyeh di Iran. Tidur, dirancangnya bom, separuh rubuh, bus. Yahya Sinwar, sana, tembak, tembak, meninggal. Sebelumnya 6 ahli yang mengurusi uranium meninggal. Hari itu 5 yang uranium meninggal. 2 jenderal yang terlibat dalam hal pengainan uranium
meninggal. Dia cuma menarget orang-orang yang penting, tapi tidak membunuh rakyat Iran. Makanya ingat, di sana, di Israel itu, kondisi peperangan itu tergantung. Itu bukan soal agama, tapi soal masalah Hamas. Hamas itulah yang kemudian pada 7 Oktober 2003 menjadi musuh, dihajar. Dan perang itu katanya berakhir 2 minggu lalu. Kata mereka. Tapi nyatanya kalau kita lihat belum berakhir sampai hari ini. Masih ditembakin, masih dilempar, masih banyak hal, Bapak Ibu. Nah, kondisi di muka bumi seperti itu. Ada beberapa seperti ini ya. Kondisi inilah yang kita mengerti bahwa kita sedang memasuki satu masa yang baik mengenai akhir zaman. Bapak Ibu, ini yang penting. Kalau Bapak Ibu melihat mengenai 5G, yuk Bapak Ibu kita lihat dulu yuk. Di muka bumi ini bagaimana kondisi hari ini yang orang akan digiring menjadi orang-orang yang patuh kepada keputusan atas. Bapak Ibu pasang dulu terkait dengan pekerja. Nomor 2, pekerja. Bayangkan pasang suaranya. Kerjaan ke manusia, serahin semua ke AI. Bukan gue yang bilang, ini slogan perusahaan AI di San Francisco. Kalau ini kejadian di Indonesia, lu siap kenalin artisan AI agent super canggih yang bisa gantiin ribuan pekerja. Bukan sekadar chatbot, tapi karyawan AI yang bisa kerja sendiri. Salah satu inovasi mereka itu apa? Apa ini AI Specialist Business Development. Nyari prospek, follow up, atau meeting, semua dikerjain otomatis. Hasilnya apa? Bantu artisan raup $1 juta per tahun. Ini semua terjadi secepat itu. Sekarang kalau lo kerja di sales, cold calling, dan customer service, bakal geser semuanya. Bapak Ibu, Indonesia ini ada masalah. Kita punya di 2030 seluruh orang Indonesia berjumlah 300 juta. 2030 300 juta. Anda mau bilang itu bonus demografi? Bukan demografi. Jadi itu masalah di Indonesia. Masalahnya adalah AI masuk, kegiatan manusia itu digantikan dengan robot. Nah, robot sudah mulai banyak, makanya di Indonesia itu ditahan supaya AI tidak berkembang terlalu besar di Indonesia. Kenapa? Karena masalahnya di Indonesia banyak, jumlahnya banyak 300 juta orang. Dan Anda ngerti berapa banyak yang menganggur? Tahun 2026, tahun depan, itu adalah penganggurannya betul-betul masif. Anda tahu berapa banyak orang yang menganggur? Bayi-bayi, anak kecil tidak sekolah, orang-orang tua, orang-orang sakit, orang-orang kaum kerja yang tidak mendapat pekerjaan, itu banyak yang bukan main di Indonesia. Makanya pemerintah hari ini sedang membuat tenaga kerja, membuat lapangan kerja yang banyak untuk mengurangi konsep kerja itu orang butuh kerja, butuh makan, butuh kerja. Bapak Ibu, robot yang dibuat oleh AI ini akan menggantikan banyak orang. Kalau kita menggantikan banyak orang, apa harus dibuat dong? Maka harusnya dibuat pengurangan manusia, depopulasi. Saya, Anda tahu kenapa harus dibuat? Ya karena kita mau maju. Kalau orangnya ada dan kemudian ini mau maju, akan ribut tengah jalan. Bapak Ibu, kemajuan robot itu kemajuannya betul-betul canggih sekarang. Kalau Anda melihat terbaru itu di China, ada yang jalan gini. Yang dari Amerika kayak gini. Kayak orang tua. Yang dari China jalan gitu. Tingginya 175 tingginya. Jadi begitu jalan. Jadi sudah ditunjukkan sama Anda semua. Bapak Ibu Anda belum ngerti loh. Robot yang menjadi patokan AI yang terbaru di dunia ada 4. Satu, masih bentuknya wajahnya memakai Audrey Hepburn, seorang artis yang bernama itu sebuah AI dan dikasih sebuah nama, dan robot itu sekarang mendapatkan warga negara Arab Saudi. Nama robotnya Sofia. Nah, Sofia belum pakai rambut. Sofia tuh udah bisa ngobrol, tapi kecanggihannya juga canggih, tapi tidak diperlengkapi dengan semua
rambutnya tidak ada, badannya juga masih badan robot, tapi kecanggihan kemampuan berpikirnya sudah seperti manusia yang canggih. Nah, kemampuan seperti apa, Pak? Anda mungkin pernah ingat, waktu zaman dulu ada Garry Kasparov. Catur. Garry Kasparov juara dunia catur. Pernah dipasangkan dengan blue deep chess. Jadi pakai komputer, dia ngadu sama komputer. Dalam ngadu itu, dia menang 1 kali. Garry Kasparov menang 1 kali. Setelah itu kalah, menang 1 kali. Dan kemenangan itu, orang tepuk tangan semua. Inilah kemenangan yang penting. Manusia bisa menang terhadap komputer catur. Catur itu canggih sekali, sebab mengambil pola pikir juara dunia, ambil semua, diolah sama dia. Dan bisa dikalahkan. Hari itu, tetapi hari ini, belum ada orang yang bisa menang terhadap komputer AI. Nah, Bapak Ibu, itulah komputer yang ditawarkan. Nah, hari ini, buatan mana Pak Sofyan? Hong Kong. Bukan Hong Kong beneran nih Hong Kong. Hong Kong. Jadi Hong Kong mengeluarkan 4 tipenya, 4. Nah, hari ini di muka bumi ada lagi robot-robot lain. Robot-robot yang gerakannya lebih kaku lah, yaitu robot anjing yang bisa membawa beban, atau robot manusia kecil gitu, yang dipakai untuk mengatur sesuatu. Jalan raya diatur oleh dia mengatur segala sesuatu. Atau robot yang lebih tinggi. Dan robot-robot lain yang dipakai untuk industri. Bapak Ibu harus tahu, industri sekarang menggunakan robot itu industri kendaraan mobil yang ada buat ini yang terpakai itu dibuat dengan robot. Itu canggih, itu tepat, dan bukan pakai tenaga manusia. Anda mau kerja apa kalau begini? Makanya supaya jangan ada pergolakan sosial yang besar, harus ada depopulasi. Cara yang dimaksud depopulasi itu ada banyak hal. Bisa lewat sebuah ekonomi, lewat pendidikan, bisa lewat entertain, bisa lewat kesehatan, keamanan, bisa semua. Tetapi yang dipilih melalui kesehatan. Kesehatan itu di muka bumi, Amerika sejak Trump sudah keluar dari WHO. Amerika tidak ikut WHO. Amerika sudah keluar. UNESCO, Amerika keluar. USA, bantuan Amerika kepada negara kecil sudah keluar. Amerika tidak mau ikut USA tadi. So, Amerika ikut apa? Ya ikut aja. PBB ikut nggak? Ikut, karena Amerika Dewan Keamanan di sana. Tapi kalau voting 5 bilang yes, Amerika sendiri no. Bapak Ibu harus tahu, Israel hari ini hanya bergantung sama Amerika dan sama negara. Semua negara sudah bilang, udah kita buat gini-gini. Amerika veto. Satu negara veto, Amerika. Israel hari ini bergantung sama Amerika dan bergantung sama Trump. Bapak Ibu tahu ya, Trump akan berakhir 2028. Bisa. 2028 Trump selesai. Terpilih lagi apa tidak? Nah ini problem. Terpilih lagi siapa orangnya? Karena wakil presiden Trump itu bukan orang putih yang asli. Anda kan tahu kalau orang Amerika itu adalah orang putih, orang protestan. Itu Amerika tuh. Tapi di Amerika itu problem karena gini. Di Amerika waktu zaman Joe Biden, Demokrat yang menang, Demokrat Obama tuh ada peraturan yang dikeluarkan seluruh perusahaan di Amerika. Aturan yang pertama begini, seorang CEO, pemimpin perusahaan, sebaiknya itu dianggap melakukan bahwa orang-orang di sana haruslah orang yang berwarna. Jadi kalau putih harus ada warna lain selain putih. Agamanya harus agama macam-macam. Dan urusan komitmen soal seksualnya boleh macam-macam. Itu dikeluarkan aturan seperti itu. Kan bisa bingung. Kalau dia mau milih orang Afrika, aduh jangan Afrika lah. Afrika tuh kualitasnya rendah. Bapak Ibu tahu ya, orang Afrika di Amerika, bukan di sini, di Amerika, tingkat perceraian orang Amerika Afrika 90%.
Gimana coba? Anda punya anak lahir, bapaknya dibunuh. Anaknya 4 atau 5, ibu nggak bisa kasih makan tuh. Main di mana aja, bapaknya nggak di rumah. 90%. Orang yang kulit putih, Protestan, yang cerai 40%. Masih penting. Yang kulit berwarna 60-70%. 60-70%. Misalnya Hispanik, Meksiko, Hispanik. Yang jadi makin banyak kondisinya orang kalau bergantung sama pemerintah, menerima bantuan dari pemerintah, dia akan lebih tenang. Anda kalau menjadi seorang pemimpin, ini biar bantuan dari saya nih, bantuan, kalau menurut saya, iya. Pemerintah nggak peduli, apakah keluarga mau hancur, mau apa, usaha. Itu 90%, 70% orang Hispanik, orang Asia 20-30%, orang kulit putih sekitar 30%. Di Amerika, kondisi harus berpikir loh, siapa yang membuat seperti ini? Sebab Anda tahu bahwa semua dipegang oleh negara. Anda tahu ya? Nah, kondisinya seperti itu. Satu, mau pilih kulit hitam? Jangan Pak. Oke. Pilih orang kulit kuning. Pintar. Ya orang Chinese pintar Pak. Orang Jepang tuh pintar. Orang Korea tuh pintar. Tapi mereka tuh lebih cinta negaranya. Jangan-jangan mereka jadi CEO perusahaan. Mereka ternyata PKS. Oh ada. Bukan PKS sana ada kan. Jadi mereka tuh lebih suka dukung sebuah kondisi negaranya. Mereka ikut sebagai partai komunis. Jadi mereka ikut sebagai partai komunis, lalu menyaruh menjadi seseorang dan menjadi pemimpin. Waduh, problem sekali itu. Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi mau pilih kulit apa? Kulit yang merah? Gak ada, udah mati semua. Akhirnya pilihan kemana? Hispanik. Orang Meksiko, Argentina, Brazil, waduh problem ini. Banyak edukasinya masalah, kepintarannya masalah, problemnya masalah. Bapak Ibu sudah jam berapa nih? Ngomong terus dari tadi. Oh belum ya? Belum kan? Belum? Oh tenang sudah. Saya ngomong terus saja ya. Nanti Ibu kasih saya tanda kalau sudah harus selesai. Bapak Ibu, lalu yang dipilih siapa? India. Orang India. Jadi Anda tahu kenapa sih orang India yang ada di Amerika menjadi tokoh-tokoh besar India? Karena India itu mewakili kondisi yang berubah. Kondisinya berubah. India yang dipakai. Nah, Anda mengerti bahwa hari ini negara-negara sudah mulai mengatakan imigran orang India ditolak. Karena dianggap ini nggak becus, ini kalau masuk sini problem ini, membuat masalah-masalah, itu orang India banyak. Kondisi seperti ini Anda tahu di Amerika terjadi. Tetapi Anda tahu bahwa yang membuat itu pemerintah. Sebab tujuannya satu, kemungkinan besar, mungkin saya ngomong loh, adalah depopulasi. Yang paling gampang depopulasi itu apa? Anda ingat sudah nafas saya nggak kesini? Nggak ke Surabaya, ya sudah ke Surabaya tapi belum kesini. Anda tahu yang COVID? Nah, COVID nih, penting COVID nih. Ya toh. Mau break dulu atau mau terus? Terus. Ini Anda mau makan jam berapa? Udah makan toh? Oh, satu puasa. Oh, puji Tuhan, puasa, puji Tuhan. Ada yang begitu, puasa, tutup, gitu. Bapak Ibu tahu ya, pandemi itu merupakan sebuah tindakan yang dibuat. Bapak Ibu, saya tanya sama Anda sekarang ya, sudah 6 tahun di jalan. Anda yang mau katakan COVID buatan atau asli? Kenapa ngomong gitu? Anda tahu kondisinya. Itu antara China dan Amerika berdua. Yang membocorkan siapa? Nggak jelas. Kalau Anda bilang, oh di Wuhan Pak, itu yang buat China itu pasti. Anda harus ingat, karena belum berapa lama orang Amerika ke Wuhan waktu itu.
Jadi itu adalah merupakan sebuah rekayasa yang dibuat. Kemungkinan dari dua belah pihak, tapi kemungkinan gagal, bocor, kemungkinan. Saya nggak ngomongin soal bocor tidak, tiba-tiba pandemi terjadi. Waktu itu terjadi, waduh pusing semuanya, sebab kita nggak tahu ini sakit apa. Kalau sekarang hari ini, ya gampang istirahat di rumah aja, beres gitu. Tapi waktu itu nggak bisa, ada waduh ketakutan dan ses mau meninggal tuh besar sekali waktu itu. Lalu kemudian Bapak Bentang mengatakan kita perlu pengobatan. Bapak Ibu tahu pencipta vaksin dari China sudah masuk penjara 15 tahun sebab menemukan vaksin. Kok bisa Pak? Sebab vaksinnya ditemukan dalam 75 hari dan dijual keluar semua selama 78 hari. Dan akibatnya banyak penyakit-penyakit yang menimpa orang-orang karena dia membuat suatu vaksin yang tidak mengikuti sebuah prosedur umum. Sudah dipenjara. Pemerintah mendapatkan sebuah pesanan datang saat vaksinnya dari Sinovac. Sinovac yang pertama, CanSino, Sinovac datang. Itu dipakai untuk 1.200 orang. Satu orang 2 kali, berarti 600 orang toh, satu kecamatan. Lah, kalau di Indonesia gimana? Gak cukup. Datang kirim lagi. Wah. Di dunia ada Johnson & Johnson, ada AstraZeneca, ada Gemalia, dari Sputnik dari Rusia, Israel buat sendiri dan India juga buat sendiri, nggak keluar kemana-mana. Kemudian ada Moderna, ada Pfizer, banyak tuh. Indonesia mendapat pesanan datang Indonesia, rame. Akibatnya di Indonesia membuat surat, engkau sudah divaksin, tulis 2, sudah 3, sudah kok 3 ada bebas kemana-mana ya. Jadi ada buat itu. Kalau Anda nggak gitu gimana? Diam di rumah, nggak kemana-mana, ya seperti saya. Ada tahu kenapa saya ini 6 tahun ada tahu lagi. Nah Bapak Ibu, jadi bebas gitu ya. Nah kondisi itu ada orang mengatakan, aku sudah pengen keluar nih dari rumah, saya pengen kerja, saya kerja apa? Saya gimana? Saya susah gimana? Akhirnya Anda terima saja divaksin. Kalau Indonesia aman. Vaksin itu hanya berlangsung selama 4 bulan. Kalau Anda datang dari China, Sinovac 4 bulan. Sampai di Indonesia 2 bulan lebih, 2 bulan setengah. 1,5 bulan lagi ada yang sebar. Ya, ini sudah berbukit-bukit kan. Gunung-gunung di pegunungan, yang tinggal di pegunungan itu mau ke sana gimana caranya tuh? Dengan membawa satu vaksin yang harus 4 derajat Celcius. Gimana? Akibatnya vaksin itu menjadi kadaluarsa. Dia bisa kadaluarsa. Makanya kalau sudah cek vaksin, wah saya sehat, kena COVID. Ya. Ada yang sini sudah vaksin dan kena COVID, itu nggak boleh. Jadi itu yang terjadi. Tapi yang penting pemerintah pegang suratnya dan berapa kali. Nah, Bapak Ibu, kondisi itu adalah pelatihan yang akan datang. Akan ada lagi Pak. Saya mengatakan akan ada, tapi bukan seperti yang lama. Karena sebenarnya WHO sudah memberikan IHR yang sudah desain, berdesain bulan Juli, saya desain bulan Juli kemarin, saya bahwa pada masa kedaruratan seperti yang lampau, pandemi itu terjadi. Kalau ada pandemi, diberitakan sebuah harus vaksin yang tidak mau kena 500 juta sebagai denda. Anda nggak bisa nolak lagi. Itu sudah ditekan bulan Juli. Nah, kondisi hari ini itu melewati hal seperti ini. Jadi hal itu ada. Dia masuk melalui kesehatan sudah dikuasai untuk mereka masuk. Bapak Ibu, itulah kondisi kalau saya melihat ini. Kalau seperti ini terus tiba-tiba misalnya kemudian akhir zaman dimulai muncullah antikristus, Anda bilang gimana aja loh, gitu. Karena semua kondisi kiri kanan Anda sudah terjadi, sudah dipetakan semuanya. Bapak Ibu, kalau Anda melihat kondisi yang terbaru hari ini, yuk kita nonton dulu.
Teknologi China 3 dan 4, China Tech 3, 4, 5. Oke, 3, 4, 5. Ini Bapak Ibu. Nah. Jadi China, kenapa yang kerja orang bule Pak? Kan orang China kan bule Pak. Ingat, dalam yang bekerja di sana itu bermacam-macam negara ya. Langkah era baru merambat satelit. Jadi mereka itu menyimpan datanya di orbit, bukan di bumi lagi. Jadi peristiwa ini merupakan sejarah yang penting di muka bumi, bahwa pemrosesan data Anda yang sudah disimpan di orbit. Berikutnya, next. Ini, nah, 12 hari telah diluncur dan satelit Sichuan di China Utara menggunakan roket, dan China menargetkan membangun 2.800 satelit jaringan ini. Anda kalau sudah melihat ini, Anda tahu bahwa kehidupan manusia akan berbeda. Kapan Pak? 2026 sampai 2030 akan terjadi. Saya, oke, terakhir Xiaomi. Ya. Bapak Ibu, ini menarik. Kalau Anda melihat hari ini, kalau kondisi terjadi, apa yang terjadi di muka bumi? Saya kembali kepada 5G. Di Indonesia, sepertinya 5G itu lagi hebat. AI maju, tapi Anda tuh menggunakan AI dari handphone Anda. Handphone. Pakai AI enggak? Saya pakai AI itu maju. Mana buktinya? Handphone. Anda pakai handphone. Nah, Anda mengerti bahwa di Indonesia ada sebuah rumah sakit. Anda tahu 5G? Apa sih fungsi 5G yang pertama? 5G itu membuat pengoperasian lebih mudah. Misalnya, kalau dokternya di Jepang sama di Hong Kong. Jadi yang sakit di Hong Kong dari Jepang nggak perlu pergi ke sana, nggak perlu. Kemudian dokternya akan menggunakan 5G untuk operasi, dan alatnya, operasinya ada di sana. Hong Kong, Jepang. Dari Jepang dokternya ketik-ketik, di Hong Kong alatnya jalan. Cepat. Indonesia bagaimana Pak? Indonesia masalah. Tetapi saya mengerti bahwa di Indonesia sudah ada pasang yang di Indonesia. Uji cobanya dari Roma sampai Beijing. Tetapi di Indonesia, dari rumah sakit di Indonesia, di Jakarta Utara, telah membuat, Denpasar dan Jakarta Utara membuat pakai kotak-katik. Dokternya di Jakarta Utara mengoperasi orang di Denpasar. Yang dioperasi adalah urologi. Jadi urin, bagian ginjal dan macam-macam itu, darah situ. Itu di kotak-katik. Cuma satu ini. Pakai ini. Bagus nih Bapak Ibu. Karena apa? Di Indonesia cuma satu Pak. Cuma satu di tahun 2024. Dan saya katakan hanya satu. Sebab di Indonesia problem gangguan sinyal. Kalau di Indonesia, waduh. Kalau orang lagi, wah keren. Meninggal. Tapi ingat, di Indonesia ada satu ini. Ya, ada satu. Bapak Ibu, kondisi ini penting di Indonesia. Indonesia sudah membuat, tapi hanya satu. Makanya saya katakan di Indonesia ini orang pakai AI, nggak pakai AI apa? Handphone. Bukan pakai teknologi yang diperbarui seperti hari ini, Bapak Ibu. Nah, kondisi-kondisi ini kalau Anda melihat di Indonesia,
sebuah alat yang dipakai untuk polisi. Bapak Ibu, saya mau cerita sebentar. Ini sudah saya ngomong lagi. Oh, selesai. Kita cut dulu. Yang mau tarik dulu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan perbincangannya setelah yang satu ini. Haleluya. Amin.